sedikit dia akan keluar. Setelah itu, nah sebelum kita menggunakan ini, kalau sudah nyala api, kita sudah tahu ada api besar, kita tinggal siram, tinggal kita semprot. Tapi ingat Pak, lihat dulu arah angin. Jangan sampai menggunakan apar, ternyata arah anginnya ke sini, kita semprotnya juga dari sini. Salah, itu nggak boleh. Cara mengetahuinya bagaimana? Yang pertama, lewat terasa Pak angin ini. Cara kedua, saya minta maaf Pak ya. Siapa tahu nanti ada di arah kita yang kena arah anginnya apar. Cara kedua untuk mengetahuinya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ini Pak ingat ya, jangan terlalu dekat sama dagu. Permisi Pak ya. Arahnya kemana? Sana. Berarti kita jangan sampai kita daerah sini. Nggak boleh. Nanti kita harusnya ada di arah sini. Ingat, jangan panik. Jangan panik. Ketika kita panik, bahaya. Jarak jauh. Jangan langsung semprot secara api. Lihat pelan-pelan. Sambil maju ya. Kalau sudah agak mati, pelan-pelan sambil maju. Jadi ingat, pada saat prosesnya, ingat kalau masih api masih nyala besar, kita jangan terlalu dekat Pak. Tetapi ketika api itu sudah mulai mengecil, kita boleh maju sambil menyemprot. Besar dulu apinya, biar mantap tuh. Baru kecil, baru dikompor itu. Kasih gede. Hati-hati, kecil. Ya, dia menyala lagi kalau kompornya habis. Terus lagi. Langsung keluar terus. Coba keluar ini, motor ini. Bagaimana? Ada yang mau coba? Ada. Ayo. Oh, nyalain dulu Pak ya. Ingat Bu ya, jangan panik penggunaannya. Posisikan apar, jangan sampai dekat dengan dagu. Jangan sampai. Mas Jul, meledak. Woi. Ke situ. Kasih besar dulu apinya. Kasih besar dulu apinya. Cek arah angin dulu. Ketika kita sudah mengetahui arah angin, baru kita mulai menyemprot. Tata caranya seperti itu. Jak, lembut. Habis. Bukan tahu. Ingat ya, ini pinnya ditarik dulu. Sengaja itu Pak, supaya orang tidak bongkar, makanya saya pakai begitu. Kaper. Coba lagi gerakan itu dulu. Coba lagi. Wah, mati. Mau diangkat? Sudah ini sebenarnya. Guntingannya karena udah rusak. Satu hal Pak yang perlu diingat Pak, kalau pin atau segelnya ini apar sudah rusak,
artinya kondisi apapun rusak, walaupun dia masih baru. Sudah kecabut pinnya, rusak hitungannya. Oke, Bu. Angkat ke atas. Wait, ulas. Siap. Arangin ke sana ya. Tadi lihat arangin ke sana. Ya, sama. Otomatis kita dari sini. Foto. Jangan panik. Ujung, pengen ke ujung. Ke ujung. Sambil maju, sambil maju, sambil maju pelan. Oke Pak, ada lagi Pak. Omega. Jul. Ayo dari tim Omega. Jul. Apa? Hei, mantap. Oh, Mega. Aco. Oh, Indra. Aco. Cek arangin dulu Pak ya. Cek arangin dulu. Sana ya. Jangan sampai dekat dagu Pak ya. Usahakan saya tadi dibuang. Satu orang lagi dari Halim. Palim. Arangin dulu Pak, cek arangin. Belum apa-apa langsung tembak. jangan terlalu dekat. Nah, ini jangan terlalu agak jauh. Oke, jauh. Sambil maju ya, stop. Mati sudah. Siap, masih bisa satu orang. Masih bisa, satu lagi. Tabung apa ini 6 kilo atau 9 kilo itu hanya 10 sampai 15 detik pemakaian ketika ada api kecil habis. Makanya benar-benar manfaatkan apa ini ketika ada kebakaran. Tetapi kalau misalnya masih api kecil, kalau masih sudah api besar kita tidak bisa menggunakan apa lagi Pak, sudah mencukupi. Oke Pak, yang terakhir Pak. Terakhir satu lagi. Pak Idris. Pak agak tinggi Pak. Pelan-pelan Pak ya. Jadi apa ya? Memang betul kita masih proses praktek, tapi ketika kenyataannya itu terjadi, otomatis yang pertama jangan panik, yang kedua ketika kita memadamkan api dengan apa, jangan terlalu cepat kita masuk. Kita mengarahkan dan kita melihat dulu kondisinya. Ketika kondisinya memang sudah betul-betul agak padam, boleh Pak kita maju pelan-pelan. Baru semprot.
ketika dia sudah mati, selesai berarti. Masih bisa ternyata. Masih bisa satu. Kita habiskan sekalian aja, Pak. Boleh sekalian aja. Jo, nyalakan lagi Jo. Pasnya, Pak, ya. Jo lagi Din. Agak tinggi, supaya tidak langsung nyembur ke kiri ataupun ke kanan. Bams, 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 bams. Bams, bams. Perhatikan sekeliling. Awasi sekeliling. Kalau nggak mati telepon aja. Masih bisa ya. Kecil sekali. Arahkan dulu, Pak, arahkan anginnya ke atas. Pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Oke, stop. Pelan-pelan, Pak. Stop dulu. Stop, Pak. Stop. Habis sudah lihat kepala rasa lagi. Habis? Udah habis ya. Oh iya, Pak, lemas sudah. Satunya lemas. Oke, Pak, ya. Demikian tadi tata cara proses penggunaan akar, tapi ingat, Pak, ini kita baru di proses drill saja, tetapi kenyataannya ketika ada terjadi sesuatu yang seperti ini, itu beda, Pak, posisi dan kondisinya. Apalagi kalau misalnya terjadi kebakaran, tapi ingat satu hal, Pak, apabila kita terjebak dalam satu kebakaran atau ruang confined space atau ruang terbatas, ketika api itu sudah besar tetapi belum terlalu membesar sekali, udara itu masih ada sebenarnya, Pak. Udara itu dari lantai jaraknya 10 sampai 15 cm. Kita masih bisa keluar dengan cara merayap kalau kita tidak panik. Tetapi kalau kita panik, jelas, Pak, kita akan sudah pasti akan sudah di dalamnya dan kita sudah tidak tahu seperti apa. Tetapi ingat, masih ada udara. Tetap masih ada udara, tetapi kalau misalnya kebakaran itu belum terlalu menyeluruh, ibaratnya membakar keseluruhan. Masih ada udara, tetapi jaraknya hanya selama waktu berapa menit saja. Nah, itu sebenarnya kalau kita tidak panik, kita akan bisa mengusahakan mencari di mana exit atau jalan keluar. Tetapi kalau kita sudah panik, Pak, segala sesuatunya akan sia-sia. Makanya dalam hal kita bekerja, dalam hal melakukan sesuatu, yang satu hal yang kita bisa pesankan bahwa jangan panik melakukan sesuatu. Berpikir dahulu, baru kita bekerja. Makanya segala sesuatu kalau kita betul-betul laksanakan dengan baik, kita pikirkan dengan matang, perencanaan itu ada dengan segala sesuatu yang sudah kita rencanakan dan kita susun, dengan mengikuti prosedur dan aturan SOP safety, insya Allah, Pak, kita bisa dapat mengurangi nilai resiko yang ada ataupun yang terjadi dalam atau proses ataupun aktivitas yang kita lakukan. Ya, mungkin itu saja, Pak, dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas, Pak. Seperti itu. Jadi memang betul ketika ada kebakaran terjadi, Pak, ini bukan bukan praktik biasa kemarin, tetapi kita sudah pernah analisa, Pak, ya, kemarin dengan tim safety waktu di Balikpapan. Nyata benar, masih ada udara di dalam posisi ketika di dalam rumah itu terbakar, tetapi belum secara keseluruhan, tetapi hanya beberapa menit saja. Ketika itu dia langsung menurun kalau misalnya sudah melebihi dari beberapa menit itu. Tetapi ingat, Pak, jangan sampai pada saat yang seperti itu ada backdraft. Backdraft ini dalam artian suatu confined space atau suatu tempat terbatas yang betul-betul tidak ada udara. Ternyata kita mencoba mencari udara, itu yang wassalam, itu yang berbahaya. Kenapa? Karena backdraft itu dia tidak berupa api, tetapi hanya asap hitam yang tebal dan panas. Tetapi ketika dia dapat udara sedikit saja, karena teori api, Pak, ya, kembali, segitiga api itu ada panas, ada bahan bakar, dan ada oksigen. Ketika panas dan bahan bakar ada, tetapi oksigen belum ada, dalam suatu backdraft atau confined space, itu namanya backdraft, dia terbakar, tetapi tidak mengeluarkan api. Dia hanya berupa asap hitam tebal, tetapi panasnya luar biasa seperti api. Ketika kita mencongkel sedikit saja dan udara itu masuk, langsung beng, meledak. Itu yang berbahaya, Pak. Kalau kebakaran sudah ada lengkap, ada oksigennya, ada bahan bakarnya, dan ada panasnya,
tidak akan meledak. Karena mereka sudah terkumpul di situ, Pak. Segitiga api terjadi karena ada 3 unsur itu. Ada lagi, Pak? Cukup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.